Terima kasih kamu telah klik video ini. Dukung aku dengan klik tombol subscribe. Like jika kamu suka video ini dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Selamat menonton. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hai Sobat Quran, jumpa lagi dengan aku di channel Sang Pelayan. Insya Allah di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengantar ilmu tajwid untuk bab yang ketiga dan yang keempat, yakni tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid dan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Buat kamu yang belum nonton video yang pertama, silahkan cek link di deskripsi untuk mengetahui dua bab yang sudah kita bahas lebih dulu, yakni tentang definisi dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Baik, kita langsung ke pembahasan. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah kita akan tergolong sebagai sebaik-baik pembelajar. Hadis yang cukup masyhur mengenai hal ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ilmu tajwid karena termasuk bagian dari ilmu Al-Qur'an atau ikhtiar kita, usaha kita untuk mempelajari Al-Qur'an, maka dengan mempelajari ilmu tajwid ini, insya Allah kita termasuk sebagai sebaik-baik pembelajar. Bagi saya pribadi, hadis ini adalah hadis yang umum. Oleh sebab itu, niatkan saat kita belajar apapun itu, kita sedang belajar Al-Quran. Kaitkan semua ilmu yang kita pelajari dengan Al-Quran. Kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari. Misalkan kita belajar tentang alam, maka cari ayat-ayat di Al-Quran yang terkait dengan alam. Lalu kemudian kita serap penjelasan guru kita tentang alam tersebut atau ilmu alam tersebut. Lalu kita kaitkan antara penjelasan yang ada di Al-Quran dengan penjelasan yang disampaikan oleh guru kita. Maka dengan cara seperti ini, kita sedang belajar Al-Quran. Gitu ya. Kita paham Al-Qurannya dan kita dapat ilmunya. Namun tidak sebaliknya, apabila kita meniatkan hanya belajar ilmu saja, tanpa kita coba kaitkan dengan Al-Quran, maka kita mungkin dapat ilmunya saja, tapi kita tidak mendapatkan pemahaman Al-Quran terkait hal ini. Karena Al-Quran adalah kitab yang mencakup semua hal. Maka ada baiknya ketika kita belajar, kita coba kaitkan apa yang sedang kita pelajari dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu pula seterusnya nanti, apabila kalian sudah memiliki passion, merasa tertarik dalam suatu bidang, dan kalian mahir dalam bidang tersebut, cari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan bidang kalian. Lalu kemudian kalian mengajarkannya dengan mengaitkan ilmu yang kalian dapati atau yang kalian pahami dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Entah yang kalian pelajari tentang matematika, tentang sosial, tentang politik, maupun ilmu-ilmu yang lain. Jadi ketika kalian mengajarkan, yang kalian ajarkan ilmunya sekaligus pemahaman Qur'annya. Jadi yang kalian ajarkan meskipun muatannya itu bukan ilmu tafsir, bukan ilmu fikih, atau ilmu-ilmu diniyah yang lain, ilmu-ilmu umum, tapi kalian membingkainya dalam bingkai Al-Quran. Maka insya Allah tergolong sebagai sebaik-baik pengajar gitu ya. Jadi ketika kalian mengajarkannya termasuk sebaik-baik pengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Menurut aku sebaik-baik di sini bukan mutlak karena ada hadis yang lain yang berbicara tentang sebaik-baik manusia juga. Misalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Atau sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya misalnya, maupun hadis-hadis yang lain. Maka hadis ini harus diposisikan bahwa apabila kita sedang belajar, apabila kita sedang mengajarkan sesuatu, maka sebaik-baik pelajar ataupun sebaik-baik pengajar
adalah mereka yang belajar ataupun mengajarkan Al-Quran. Dan apabila seseorang kembali ke kehidupan sosialnya, maka dia akan menjadi orang yang terbaik apabila ia bermanfaat untuk orang lain. Apabila orang tersebut kembali ke keluarganya, maka ia akan menjadi orang yang terbaik apabila ia bisa berlaku baik terhadap keluarganya. Barangkali seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami, menjadi sebaik-baik di sini adalah bukan sebaik-baik orang secara mutlak. Keutamaan yang kedua, bahwa siapa saja yang mempelajari ilmu tajwid yang merupakan bagian dari Al-Quran, maka dia akan dinaungi sakinah, rahmat, dan akan dikelilingi para malaikat. Hadisnya juga terkenal, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, ini berkumpul di masjid, yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah atau membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun sakinah atau ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya. Ini pun suatu keutamaan yang sangat tinggi, bahwa apabila kita sedang mempelajari apapun yang terkait dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Seperti yang tadi aku sampaikan, apapun bidang yang kita tekuni, apapun yang sedang kita pelajari, selalu kaitkan dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tergolong sebaik-baik pembelajar atau sebaik-baik orang yang mengajarkan sesuatu. Karena kita mempelajari atau mengajarkan sesuatu itu dikaitkan dengan Al-Quran. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni tujuan mempelajari ilmu. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan kita agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini cukup jelas, saya rasa, bahwa kita mempelajari ilmu tajwid ini supaya kita terhindar dari kesalahan saat membacanya. Dan perlu diketahui pula bahwa kesalahan dalam membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-lahan al-jali, dan yang kedua disebut al-lahan al-khafi. Al-lahan al-jali atau lahnul jali adalah kesalahan fatal saat membaca Al-Quran yang dapat mengubah arti lafal maupun makna kalimat dan menyalahi uruf qira atau kebiasaan atau kelaziman atau tradisi ulama qiraat, seperti membaca suatu huruf menjadi huruf yang lain atau merubah harokat suatu huruf. Sedangkan al-lahan al-khafi atau lahnul khafi adalah kesalahan saat membaca Al-Quran yang tidak sampai menyalahi atau menyelisihi uruf qira, seperti kurang atau sama sekali tidak membaca gunnah, kurang memanjangkan mad jaiz, mad wajib, atau yang lainnya. Bila hal ini dilakukan secara sengaja, hukumnya makruh. Untuk menjelaskan secara lebih detail tentang kedua kesalahan dalam baca Al-Quran ini, yakni lahnul jali dan lahnul khafi, aku akan buat satu video khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Sekian pembahasan kita di video kali ini. Syukron, jazakumullah khairan katsiro. Terima kasih kamu telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu punya kritik, saran, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.